Ini adalah hadis Muslim 4971 ya. Di sini berkata di hari kiamat ya. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa. Mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Langsung dia bertanya, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah Bapak menceritakan hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab iya. Jadi dia tahu dari ini dari Nabi Muhammad ya, mengatakan dosa orang muslim yang pada hari kiamat ditanggung oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan kebetulan juga orang Yahudi itu Yesus. Jadi otomatis dosanya muslim ditanggung oleh Yesus dan beserta umat-umatnya. Ya, nanti kapanannya bilangnya dosa kok ditebus. Di sini pun juga mengatakan ya. Oke. Dan ini juga ya di An-Nisah ya. An-Nisa 3. Ini adalah ayat untuk boleh poligami ya. Jadi kamu boleh menikah 2 atau 3 atau 4. Sebetulnya bisa lebih, tapi karena akhirnya dibatasi 4 saja ya. Jangan banyak-banyak ya. Dan kamu jangan khawatir tidak akan mampu berlaku adil ya. Yang penting mampulah boleh poligami, oke? Jadi untuk wanita-wanita muslim jika dipoligami kan mesti ada proses lewat perselingkuhan dulu. Mana ada orang gak kenal langsung diajak nikah kan? Pasti kan selingkuh dulu, kenalan, baru bisa poligami. Jadi poligami itu pasti lewat perselingkuhan. Ya kalau misalnya perselingkuhannya kudus ya nggak zina. Kalau perselingkuhannya cuma sampai ngesek berarti ya zina, sama saja bukan begitu. Dan ini adalah di hadits ya, Tirmizi 3002. Saat Allah menciptakan Adam, ia mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa-jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Jadi keturunan Adam itu ya diciptakan dari Allah mengusap punggungnya ya, langsung berjatuhan jiwa-jiwa yang diciptakan Allah untuk keturunan Adam hingga hari lahirnya. Luar biasa ya Allah tuh. Di surat An-Nisa 24 ya. Ini adalah ayat yang menghalalkan untuk kawin kontrak ya, nikah sirih ya. Di sini mengatakan kalau mengambil seorang perempuan ya atau tawanan perang ya, kamu boleh jangan hanya menikmati tubuhnya saja, tapi juga untuk menghalalkan dan menikahi ya, dan kasih mahar ya gitu. Jadi kalau sudah dinikahi, kalau sudah bosen tinggal dicerai aja ya. Yang penting harus nikah biar kelihatan halal ya. Jangan main kawin aja ya. Sepenting ada surat nikah siri ya, itu sudah halal ya. Nanti kalau sudah bosan tinggal dibuang, oke. Dan di surat An-Nur 3 ya, ini mengatakan berzina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan berzina perempuan. Jadi sama-sama zina ya. Begitu perempuan musyrik dan berzina perempuan tidak pantas menikah dengan berzina laki-laki dengan laki-laki musyrik ya. Jadi yang jelek sama jelek, yang baik sama baik. Jadi yang sudah cowok rusak, cewek rusak, jangan menikah yang masih gadis atau masih perjaka ya. Itu dilarang, oke, sama Muhammad. Dan ini surat Al-Ahzab 50 ya. Ini adalah ayat menceritakan hanya khusus Nabi ya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menikahi siapa saja ya. Dan itu harus mau ya. Kecuali seorang mukmin ya. Mukmin lain nggak boleh.
Ini hanya khusus Nabi yang bisa menikahi yang perempuan yang dia suka ya, dan nggak boleh nolak. Nah itu diwajibkan ya. Oke. Nah, ini di Bukhari ya 654. 654 ini menceritakan kalau seorang banci ya, jika sholat di belakangnya ada orang banci itu tidak boleh ya. Itu ya. Bermakmumkan di belakang seorang banci ya, kecuali keadaan sangat-sangat terpaksa ya. Tapi sebetulnya orang banci tidak boleh sholat apalagi di imam, apalagi sholat di belakang ya, nggak boleh ya, haram. Dan ini Al-Furqan ya, Al-Furqan ayat ke-8 ya, ayat ke-4. Jadi di sini Nabi Muhammad tuh juga dibully ya. Al-Furqan 4 ini, orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Nabi Muhammad dengan dibantu oleh orang lain. Sungguh mereka telah berbuat salim. Di zaman Muhammad itu dibully dan orang banyak yang nggak percaya, orang Arab juga ini. Makanya jadi bilangnya dijuluki orang kafir sama Muhammad karena nggak percaya dengan Al-Quran ya. Dan di ayat kelima juga mereka berkata itu dongeng-dongeng orang terdahulu yang diminta oleh Nabi Muhammad agar dongeng itu dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepada pagi dan petang ya. Dan katakanlah para Nabi Muhammad Al-Quran itu turunkan dengan Allah yang mengetahui rahasia dan lain. Nah ini di ayat ke-6 ini Allah bersabda ya, katakan Nabi Muhammad Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang mengetahui rahasia langit bumi. Nah pada waktu itu diturunkan dari Allah, dan berkatalah ngelesnya Muhammad ini mengatakan dia itu adalah buta huruf ya. Sebenarnya nggak ada namanya buta huruf kecuali buta sama buta warna ya. Buta warna itu tidak bisa buta yang lengkap ya, yang warna tertentu saja. Nah, kalau buta huruf nggak ada. Orang goblok pun kalau diajari baca tulis pasti bisa, nggak ada namanya buta huruf ya. Tapi saya lihat di ayat yang lain itu ya, di Al-Quran yang lainnya ternyata ada ayat Al-Quran yang menuliskan ayat Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang buta huruf. Nah di situ buta hurufnya ternyata orang yang buta huruf tidak menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi imanmu akan tetap Muslim jika kamu jangan menerjemahkannya ya. Di hadits ya, hadits Bukhari 260. Ini menceritakan bahwa Muhammad ya menggauli istrinya 11 orang ya. Dan waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bertanya apakah beliau mampu. Dia jawab beliau diberi kekuatan setara 30 laki-laki ya. Itu makanya kelebihan dari Muhammad tuh kalau berhubungan intim tuh kekuatannya tuh setara 30 laki-laki ya. Jadi ini apa ya, istrinya 11 orang ini dikawini dalam semalam, luar biasa Muhammad ini. Dan di surat hadits ya Nasai 32 Rasulullah SAW ya mempunyai bejana dari kayu kurma yang digunakan untuk buang air kecil ya. Beliau menaruhnya di bawah tempat tidur. Jadi Rasulullah itu punya tempat ya buat dia kencing ya, dan ditaruh tempat tidurnya. Jadi Rasulullah itu kalau mau keadaan tidur tuh dia males keluar ya. Kan tahu kan kalau zaman dulu nggak ada toilet ya, jadi dia di bawah tempat tidurnya gitu ya. Selain di Nasai 31 ya, ternyata Rasulullah bertanya, di mana tempat kencing saya yang di bawah tempat tidur? Ternyata tuh diminum oleh istri ya, istri yang diambil dari budak ya, budak orang Ethiopia namanya itu Barakah. Ternyata dia mengambil dan meminumnya ya. Dan di Nasai 34 ini ya, Rasulullah menurunkan wahyu ya.
dapat wahyu ya, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian buang air kecil di lubang ya, di lubang tanah nggak boleh ya. Langsung orang bertanya, mengapa? Dia yang bertanya ini adalah Qatadah ya, kenapa dilarang buang air kecil di lubang? Rasulullah menjawab, karena di situ tempat tinggalnya jin ya. Jadi umat muslim jangan kencing di lubang-lubang tanah ya, atau bikin lubang di tanah ya, nggak boleh itu tempatnya jin ya. Di Nasai 35 ya, ini laki-laki ya juga masalah buang air kecil ya. Jadi kalau kamu pengen tahu arti buang air kecil yang sunnah ya, bisa belajar baca di Nasai ya. Nah, di Nasai 35 ini ya, Allah melarang buang air kecil di dalam air yang tergenang atau tidak mengalir ya, seperti kayak kolam ya, kolam sama danau ya, pokoknya nggak mengalir ya, itu jangan dikencingi ya, haram. Di hadis Nasai 36 juga lagi masalah kencing ya. Nah, jadi kalian juga dilarang buang air kecil di tempat pemandian ya, itu jelas pasti ya, karena bisa membuat orang itu was-was ya ketika itu berasal darinya ya. Dan di Nasai 37 ya, ketika Rasulullah kencing ya, dan ada seorang laki-laki lewat ya, dia mengucapkan salam ya, tapi tidak dibalas oleh beliau karena haram ya. Jangan kamu mengucapkan salam ketika kamu kadang kencing. Dan ini lanjutan tadi ya, ketika beliau tidak kencing ya, beliau kencing ya, waktu itu ada orang lewat laki-laki dan mengucap salam tidak dibalas ya. Di Nasai 38 ini ya, ketika Rasulullah wudu baru dia menjawab salamnya ya. Jadi umat muslim kalau keadaan dari kencing ya, sampai tidak wudu tidak boleh mengucapkan salam karena haram. Ini lagi ya, di Nasai 40 ya, Rasulullah menjawab ya, aku bagi kalian seperti seorang ayah ya, aku mengajari kalian apabila kalian hendak pergi ke WC jangan menghadap kiblat ya, boleh ya, dan jangan membelakanginya, serta jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau juga memerintahkan untuk bersuci dengan 3 batu. Beliau melarang bersuci dengan kotoran hewan dan tulang ya. Jadi umat muslim kalau mau bikin rumah ya, ini feng shui yang bagus ya menurut Rasulullah ya. Jadi WC-nya tuh jangan menghadap kiblat ya, yang pertama ya, dan juga jangan membelakangi ya. Jadi arahnya ke timur atau ke selatan atau utara ya. Pokoknya jangan di depan kiblat ya, atau membelakang kiblat ya. Oke, jadi bisanya hanya di utara sama selatan ya, yang terbagus. Ya kelewatan ya, ini ada Nasai 29 ya. Barang siapa mengabarkan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW buang air kecil sambil berdiri, jangan kamu percaya, karena Rasulullah SAW itu buang air kecilnya sambil duduk ya. Jadi dia nggak berdiri. Jadi Rasulullah Muhammad ini kencingnya duduk, bukan berdiri. Ini dan dibenarkan oleh hadits Ibnu Majah ya, nomor 305 ya, mengatakan Rasulullah SAW ya melarang kencing sambil berdiri ya. Jadi umat muslim jangan kencing berdiri ya, dilarang ya. Karena di sini ya, Aisyah itu melihat ya, kalau melihat beliau itu kencing dengan duduk ya, laki-laki lebih tahu darinya tentang ini ya. Kebiasaan orang Arab itu kan adalah kencing dengan berdiri, tapi Rasulullah ngomong ya bahwa dilarang untuk kencing berdiri karena di terakhirnya beliau kencing sebagaimananya seorang perempuan kencing ya. Jadi umat muslim yang cowok jangan kencing berdiri karena dilarang, karena beliau Muhammad aja sendiri pun kencing sebagaimana perempuan kencing. Yang ini adalah hadits Bukhari ya, nomor 5603 ya, di mana Rasulullah ya kena santet atau guna-guna ya. Dia itu guna-gunanya ketika dia itu
eh, yang menyihirnya itu adalah Labib bin Al-Azam ya. Salah satunya bertanya dengan bagaimana dia bisa menyihirnya. Waktu itu Rasulullah ya menyisir rambutnya ya dengan seladang mayang kurma ya, dan rambutnya itu diletakkan di bawah batu di dalam sumur Jarwan ya, Jarswan, dan airnya waktu mau diruqyah ya tidak usah, karena Rasulullah menjawab aku sudah disembuhkan oleh Allah ya, dan akhirnya sumur ini ditutup karena takut airnya bisa kena yang lainnya ya. Oke, ini di Al Imran ya 144 ya, Ali Imran 144. Ini Muhammad ya, tapi diedit ditambahi kurung buka ya, Nabi ya. Aslinya Muhammad hanyalah seorang rasul sebelum telah berlalu berapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Ya ini mengaklaim ya memang Muhammad memang dibunuh ya dengan diracun ya. Kamu berbalik ke belakang murtad. Nah, jadi orang-orang ini banyak yang gundah ya karena Muhammad ini dibunuh ya. Tapi janganlah kamu berbalik untuk murtad ya. Itu akan mendatangkan mudarat. Dan di sini di surah Al-Had ya, Quran ya. Al-Had 52 ya. Di sini mengatakan kalau setan pun memasukkan godaan-godaannya ke dalam keinginannya itu. Jadi setan itu bisa menzalimi dirinya sendiri ya, bisa menggoda ya. Tapi Allah itu maha baik sehingga menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Jadi Allah itu baik sekali ya. Jadi ketika setan itu menzalimi dirinya sendiri dengan godaan-godaannya, Allah menghapus ya yang dimasukkan oleh setan itu. Luar biasa Allah itu. Al-Isra ya, Al-Isra 88 ya. Ini ayat ini terjadi karena ada yang mengungkitnya ya. Jadi Rasulullah menjawab ya, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Ini mungkin ada umat-umat ya atau orang Arab yang menyindir Muhammad ini bersekongkol dengan manusia dan jin ya untuk mendatangkan Al-Quran ya. Tapi Muhammad menjawab ya, katakanlah sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan ayat yang Al-Quran ini ya, mereka tidak dapat mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran meskipun dengan membantu satu dengan yang lain. Oke, ini ayat ya, hadits Tirmizi 3557 ya. Sesungguhnya di kota Makkah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam ya kepada Rasulullah ya pada saat malam hari di mana dia diutus. Jadi luar biasa ya batu Hajar Aswadnya bisa ngomong ya kepada Rasulullah ya waktu dia diutus pada malam harinya. Dan kebenaran ayat itu juga dibenarkan ya di hadits Muslim 4223 ya. Sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah ya. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Oke. Ini di hadits Bukhari nomor 6467 ya. Ini menceritakan Nabi Muhammad ya Rasulullah SAW yang pernah bunuh diri ya. Ini bisa lihat dari sini. Bentar ya. Oke. Mana ya? Ini. Warakah meninggal dan wahyunya berhenti. Jadi waktu Warakah meninggal tuh wahyunya Nabi Muhammad ini berhenti ya. Dan dia Nabi SAW sedih beritanya pada sampai kami ya. Dan hingga beliau berapa kali ingin mencoba bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung ya. Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk menerjunkan diri, Jibril menambahkan dirinya dan mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Oke, jadi Muhammad ini ya juga pernah mau bunuh diri ya, karena wahyunya itu sempat berhenti ya. Dan ini di hadits Muslim ya 3814 ya, menceritakan ya barang siapa yang makan 7 butir kurma
pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Jadi umat muslim kalau jika kena racun atau sihir ya, jangan dibawa rumah sakit atau minum susu ya. Cukup berikan aja 7 butir kurma, maka itu akan sembuh ya. Seperti riwayat yang di sini ya, kesaksian bahwa ini umatnya ada yang sembuh. Nah, ini hadits Al-Bukhari ya 2933 ya, ceritakan di mana umatnya berselisih ya. Ini ya, di terakhirnya mengatakan ya, kami hanya ingin menguji seandainya Anda berdusta mengaku sebagai nabi, kami dapat beristirahat dari Anda. Dan seandainya Anda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya buat Anda ya. Sama seperti Paulus ya, ketika dia kena gigit racun ya, racunnya sangat berbisa ya, hanya ditepis gitu akhirnya ularnya kena api ya, tapi dia bisa sembuh ya, padahal itu hanya rasulnya aja ya. Tapi Nabi Muhammad ini ternyata mati kena racun. Oke ya, ini di hadits Bukhari nomor 2 ya. Ini bagaimana wahyu ya turunnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Terkadang datang kepadaku ya nih ya, padaku seperti suara gemerincing lonceng ya. Dan yang paling berat buatku ya, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti yang disampaikan. Terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki berbicara padaku. Jadi wahyu ini datangnya itu seperti gemerincing lonceng ya, gemerincing lonceng. Ingat-ingat ya, gemerincing lonceng. Tapi di ayatnya lagi berikutnya, lonceng itu adalah setan. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, ini di suratnya ya, di Sunan Abu Daud 2193 ya. Itu adalah suling setan ya. Ini ya, lonceng itu adalah suling setan. Ini juga di Abu Daud 2192 ya, juga mengatakan malaikat tidak menyertai rombongan yang membawa anjing atau lonceng ya. Itu. Jadi lonceng itu juga sebagai lambang suling setan, dan juga malaikat tidak bisa masuk ya ke dalam rumah ya, atau rombongan yang membawa anjing atau lonceng. Juga dikuatkan juga ya di ayat Sahih Muslim 3950 ya, lonceng itu adalah seruling setan. Jadi dibenarkan ya di Muslim 3950. Jika memang kalau lonceng itu adalah suling setan ya, kenapa wahyu Muhammad tadi turunnya seperti suara gemerincing lonceng? Sedangkan di ayatnya lagi lonceng itu adalah suling setan. Apakah Allah lupa? Apakah Nabi Muhammad lupa? Kurang tahu juga ya. Dan ini juga lagi ya ayat di hadits Bukhari ya 2192 ya. Ini membuktikan ya kalau sebentar ya. Ini ya di hadits Bukhari 2192 ya. Ini ada seorang wanita ya, disiksa karena menyebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan ya. Jadi orang yang mengurung kucing sampai mati kelaparan itu akan masuk neraka ya. Oke, itu kata beliau ya, mengucapkan ya. Dengan alasan bahwa kamu tidak memberi makan dan minum ya. Jadi Anda mengurung kucing dan sampai kelaparan ya, itu kau masuk neraka. Lagi nih ya, di hadits Tirmizi ya 3199 ya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh melihat kalau malaikat Jibril itu
memiliki 600 sayap ya. Gimana sih? Ya, 600 sayap ya. Oke ya, ini di hadits Tirmizi ya 3200 yang membuktikan memang Jibril itu memiliki 600 sayap ya. Ini 600 sayap. Oke. Jadi Jibril sama malaikat Allah itu beda ya. Nanti saya beritahu lagi. Oke ya, ini di alat Quran ya, Fatir ayat 1 ya. Mengatakan ya, kalau malaikat Allah itu ya hanya memiliki 2, 3, dan 4 sayap ya. Jadi ada 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap ya. Ini malaikat Allah. Sedangkan Jibril itu hanya memiliki 600 sayap. Jadi Jibril sama malaikat Allah itu berbeda. Oke ya, di surat ini ya, Al-An'am ya, 103 mengatakan bukti ya bahwa Jibril itu hanya bisa dilihat oleh Muhammad sendiri ya. Jadi jika ada orang yang bisa melihat Jibril atau yang nabi yang bisa melihat Jibril itu adalah bohong ya, karena di sini mengatakan Jibril itu hanya bisa dilihat oleh Muhammad sendiri. Tapi ya, dia lupa dengan ayat Al-Quran yang di surah Maryam ya, bahwa Maryam sendiri pun juga melihat Jibril. Nah, itu yang menjadikan kontradiksi. Ya, ini di surat lagi ya, di Al-An'am nomor 9 ya, mengatakan Jibril itu wujudnya seperti laki-laki ya, bukan wanita ya. Jadi dia punya gender gitu ya. Ini di hadits Bukhari ya, 2998 ya. Jika seorang wanita ya menolak untuk diajak suaminya ke tempat tidur untuk memuaskan nafsu ya, tapi istrinya itu menolaknya ya, sehingga dia melalui malam sampai malam ya. Misalnya suaminya itu akan marah juga ya, itu maka malaikat akan melaknat istrinya itu sehingga subuh. Jadi para istri muslimin ya, jangan menolak suamimu ya, karena kamu akan dilaknat hingga subuh. Nah, ini ayat An-Nisa 34 ya, laki-laki itu adalah penanggung jawab atas istri ya. Jadi laki-laki itu juga menafkahi ya sebagian hartanya ya. Sebagai perempuan-perempuan muslimin yang salah ya, harus taat kepada Allah ya, dan menjaga diri ya, dan ketika suaminya tidak ada ya. Jadi jika perempuan itu melakukan zina ya, seorang suami berhak ya untuk bisa ranjang dan kalau perlu dipukul ya. Pukulan mereka ya, tapi ini diedit, diles ya, dengan cara yang tidak menyakitkan. Memang ada pukulan yang tidak menyakitkan. Jelas-jelas ini di Al-Quran ya, di Arabnya pukul mereka, nggak ada kata-kata dengan cara yang tidak menyakitkan ini ya. Ini hanya ngelesen aja ya, kurung buka ini, kurung tutup. Untuk mereka mentaati, jangan kamu cari jalan yang menyesatkan mereka ya. Oke, jadi kalau kamu dipukul, jangan lapor ya kepada polisi kalau ini KDRT. Oke, ini di hadits Muslimin ya 2657 yang menceritakan ini ya, Saudah binti Sama ya, istri tua, dan Aisyah itu istri muda ya. Ini menceritakan bahwa kalau istri muda itu lebih banyak berhak ya bersama suaminya ya, 2 kali lipat dari istri tua ya. Jadi untuk muslimin yang istri tua jangan sambat ya, karena di sini harus melebihkan istri muda daripada istri tua ya, karena ya dialah wanita yang pertama kali menikah setelah aku ya. Jadi Saudah itu telah beranjak tua ya, maka di sini turun ya. Oke.
di ayat Tirmizi, hadits Tirmizi 2966 ya. Ketika Aisyah juga minta tambahan lebih daripada Saudah istri tuanya ya, dan juga Saudah juga merasa khawatir ya akan dicerai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu dia berkata, jangan Anda menceraikanku, aku memohon supaya Anda mempertahankanku, biarlah jatah hariku aku berikan kepada Aisyah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya. Lalu turun ayat ya, dapat wahyu turun, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian sebenar-benarnya ya. Ini sama juga ya di An-Nisa 128 ya, memang benar Saudah ini khawatir ya akan dicerai ya. Memang sebenarnya Muhammad ini mau menyerahkan Saudah ini karena istri tuanya ini ya. Dan banyak istri-istri tua ya yang diceraikan oleh Nabi Muhammad ya, kecuali Khadijah ya. Khadijah ini adalah wanita kaya ya, kaya raya, dan Muhammad ini membutuhkan dia ya, butuh uang ya karena untuk menyebarkan Al-Quran dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sisanya dari peperangan ya, hasil-hasil jarah ya. Tuh. Dan juga nih ya ayat Al-Baqarah ya 230 ya. Ini menceritakan ya, jika dia menceraikan kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki lain. Jika sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya. Untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkan kepada orang-orang yang mau mengetahuinya ya. Jadi gini ya, ini sama seperti kayak film sinetron itu ya, Admirah itu ya. Admirah itu sama Andrew ya. Nah, Admirah ini menyesal dan kepingin kembali menikah sama Andrew, tapi tidak diperbolehkan kan, karena Admirah harus menikah orang lain, dan menikah orang lain dan dia harus mencicipi madunya ya, yaitu harus bersenggama. Baru ketika bersenggama dan cerai boleh balik ke Andrew ya. Jadi kamu punya istri ya, istrinya kamu cerai, itu bisa balik kalau istrimu itu sudah disenggamai oleh orang lain ya, dengan cara menikah, baru bisa kembali ya. Tapi kenapa tidak bisa kembali aja lah? Kenapa harus kawin orang lain, disenggamai, dicincipi, baru bisa kembali? Nah itulah. Dan ini juga ya di surat Abu Daud ya, hadits Abu Daud nomor 233. Ini mengatakan ya, ternyata Rasulullah SAW ya berjumpa dengan salah satu istri beliau yang keadaan haid. Waktu itu istrinya memakai kain sarung sampai bagian pertengahan paha atau lututnya yang dia gunakan untuk penghalang ya. Jadi gak apa-apa kalau suami berjumpa ya, jika istrinya terkadang haid ya. Ketika istrinya memakai kain sarung bagian pertengahan paha atau lututnya. Dan ya di ayat berikutnya Abu Daud 234 ya mengatakan ya, ketika haid ya Rasulullah itu istrinya itu pernah ditiduri ya, pernah digauli ya. Itu untuk kecuali yang istrinya pakai sarung ya, sampai waktu di paha ya, itu bisa ditiduri kayak Muhammad gini ya, meniduri istrinya dalam keadaan istrinya itu pakai sarung ya. Jadi kalau istrinya nggak pakai sarung jangan ya. Dan ini di ayat 235 ini juga Rasulullah SAW itu tidur sampai selimut juga ya, waktu dia istrinya haid ya. Bahkan beliau ya di ayat Abu Daud 235 ini, ketika dia bersenggama dengan istrinya yang haid ini ya, beliau membasuh bagian yang terkena tersebut dan tidak membasuh bagian lainnya, kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Jadi Muhammad ini habis senggama dia nggak mandi junub ya, dia langsung sholat ya. Di hadits Abu Daud 235, coba kita lihat
hadits Abu Daud 236 ya. Salah satu dari kami haid sedangkan dia dan suaminya tidak memiliki kecuali satu tempat tidur. Pada saat itu beliau masuk ke rumah menuju masjidnya tempat sujud. Benar ya, memang benar Nabi Muhammad ini setelah menggauli istrinya yang haid memakai sarung sebatas lutut itu bisa ditiduri ya. Bahkan Nabi Muhammad itu langsung bangun ya, tidak mandi nucuk, langsung sholat ya ini ya. Beliau tidak meninggalkan masjidnya hingga saya tertidur. Dan beliau bersabda kepadaku, mendekat kepadaku, maka saya katakan sesungguhnya saya sedang haid. Beliau bersabda, singkaplah dua pahamu, maka aku akan mencingkap kedua pahaku. Lalu beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas pahaku, dan aku akan membungkuk ke punggungnya hingga beliau merasa hangat dan tidur. Jadi waktu istrinya haid ya, habis selesai sholat ya, Nabi Muhammad ini langsung ke istrinya ya. Istrinya sudah beri pesan, kalau aku lagi haid, tapi beliau bersabda, singkaplah dua pahamu, maka aku akan menyingkap kedua pahaku. Jadi beliau menaruhkan pipinya ya dan dadanya di atas pahaku ya, dan mengukuh punggungnya hingga beliau merasa hangat dan tidur. Dan di Abu Daud 237, apabila aku haid maka aku turun dari kasur dan tidur tikarnya, dan kami tidak mendekati Rasulullah SAW lagi hingga kami suci. Setelah airnya turun ya, akhirnya turun dari kasur dan tidur dan tinggal dan tidak mendekati Rasulullah lagi sampai hingga kami suci. Jadi yang menyebabkan istrinya ini tidak mau mendekati Rasulullah karena dia menunggu dia suci ya, bukan Rasulullah sendiri ya menganggap haid itu suci ya, tapi istrinya yang merasa dirinya nggak suci ya. Makanya dia waktu Rasulullah tidur itu tadi dia tidak mau mendekati Rasulullah lagi sampai dia suci. Oke, ini di hadits Abu Daud 304 ya. Ini menceritakan kalau zaman dulu kan nggak ada namanya apa itu pembalut ya, hanya pakai kain ya. Ternyata ya istrinya Nabi Muhammad ini hanya memakai kain ya, dan waktu haid ya kena sedikit darah, maka dibasahinya dan digosoknya dengan ludahnya ya, jadi nggak dicuci. Jadi darahnya itu ya jika terkena itu sedikit gitu aja ya, ya seberapa mili lah, itu nggak dicuci ya, cuma dibasahi dan digosok dengan ludahnya, dijilat gitu loh ya. Dan itu pun juga kainnya itu ya kadang-kadang ya dipakai oleh Nabi Muhammad sendiri ya, dan tidak merasa najis juga sih. Oke ya, ini di hadis Bukhari ya 291 ya, berjumpa dengan istri yang sedang haid ya. Yang seperti saya katakan tadi ya, kainnya itu kan nggak dicuci ya, cuma dijilat, dikasihkan air ya, jilid dengan lidahnya ya, jadi nggak dicuci. Nah, beliau ini memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW menahan. Oke, lagi ya, ini di ayat At-Tariq ya, ayat 6-7 ya. Dia diciptakan dari air mani yang memancar ya, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Menurut sains yang mengatakannya, kalau air mani itu bukan dari tulang sulbi, tulang punggung maupun tulang dada. Memang kalau orang kebanyakan ngesek ya, mesti punggung lu mesti sakit ya. Biasanya gituan ya. Katanya sih, kurang tahu. Dan menurut sains, air sperma itu timbul dari buah sakar ya. Jadi produksi sperma itu ada di buah sakar. Dan di Al-Quran berikutnya ya juga ada yang mengatakan kalau air mani itu perempuan punya air mani juga ya, padahal perempuan itu tidak punya air mani ya. Itu hanyalah kalau kental itu biasanya hanya pelicin ya,
karena di rahim wanita itu cuma ada satu sel telur, yaitu ovarium. Dia hanya diam di tempat, justru yang sperma dari pria itulah yang berjalan ya. Jika memang sperma itu bagus, terdapat 1000 sel telur, pasti yang jadi satu. Jika kurang dari 1000, itu tidak bisa ya. Kan misalkan kebetulan saya juga anak IPA SMA ya, dan yang masuk satu kan. Kalau masuknya 2 bisa kembar, kalau satu ya satu. Itu kalau 1000, kalau kurang dari 1000 nggak jadi. Nah, meskipun lebih pun ya tetap yang masuk juga satu, karena perempuan tidak punya sperma ya, punya ovarium aja ya, yang diam di tempat gitu. Dan tapi di ayat Quran itu pernah mengatakan sel sperma perempuan itu warnanya kuning ya. Kalau laki itu bisa jadi putih, bisa kuning. Ke kuning itu biasanya nggak sehat biasanya ya. Yang paling bagus putih. Dan itu direproduksi di buah zakar, bukan di tulang sulbi ya, dan tulang dada. Memang kalau memang kebanyakan ngesek mesti sakit punggung biasanya katanya orang. Oke, ini di hadits Muslim 472 ya. Nah ini ya, Rasulullah SAW bersabda ya, biarkan dia bertanya, tidakkah kemiripan gen itu terjadi melainkan di sisi tersebut ya. Karena pernah ada bahas bilang Muhammad berkata kalau punya anak laki atau cowok harus miring ke kiri atau miring ke kanan kan ya. Dan ini juga ngomong juga ya, kemiripan itu terjadi, wajah kita bisa mirip ya. Kalau air maninya lebih banyak daripada suaminya ya, maka anaknya akan mirip dengan bapaknya. Kalau air maninya lebih banyak daripada istrinya, dia akan mirip ibunya. Yang sudah saya jelaskan kan, kalau cewek pasti nggak punya mani kan ya. Oke ya, ini jika air mani seorang wanita bisa mengalahkan suaminya, akan mirip dengan ibunya. Ini juga ada ya, hadits Ahmad 26216 yang mengatakan ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluarlah keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata pada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Nah ini ya, yang menyebabkan Muhammad itu lebih suka kanan daripada kiri ya. Yang pernah kita ketahui kalau Allah itu memiliki 2 tangan kanan, 2 kaki kiri, 2 kaki kanan ya, dan telinga sebelah kanan. Baik sebelah kanan, karena bagi Rasulullah itu kanan tuh yang terbaik ya, seperti kayak wudhu dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, kanan itu yang terbaik. Nah ini terjadi karena ini Adam ya dipukul sama Allah ya, di bahu kanannya akan tercipta keturunan berkulit putih. Jika Allah memukul bahu sebelah kiri, maka terciptalah keturunan sebelah kanan kulit hitam ya. Kenapa harus kulit hitam yang sebelah kiri dan dimasukkan neraka? Maksudnya nih, Allah ini agak rasis ya, agak rasis dengan umatnya ya, dengan ciptaannya ya. Dan mengatakan juga ya, bahwa Adam dan Hawa itu belum punya anak ya waktu di zaman Taman Eden ya. Kalau kita ketahui dari Alkitab ya, dia ketika diusir barulah punya anak ya, bukan lewat anaknya pun lewat kawin ya, bukan lewat dari Allah mukul bahu kanan bahu kiri ya. Oke ya, ini di Sunan Nasai ya 5294 ya, mengatakan ya, sesungguhnya orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala ya, di mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan ya. Jadi orang adil itu nanti bakalan akan di sebelah kanan Allah. Berapa banyaknya ya orang yang akan di sebelah kanan Allah, sedangkan Alkitab aja yang di sisi Tuhannya itu adalah Yesus ya. Itu saja ya. Dan yaitu orang-orang yang adil telah menghukum mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Muhammad menyebut dalam hadisnya, dan kedua tangannya ya, tangannya yang besar ya adalah kanan. Dia mengatakan kalau Allah itu memiliki 2 tangan
kanan, tapi kanan semua ya. Jadi Allah tuh tidak punya tangan kiri ya, hanya punya dua tangan tapi kanan semua. Ini ada lagi Abu Daud 2038 ya. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam mencium mencium istrinya ya, sementara beliau sedang berpuasa dan menghisap lidahnya. Wah, bahkan seorang umatnya Ibnu Al-Arabi berkata sanad ini tidak sahih. Padahal dia sendiri lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya sementara beliau sedang keadaan puasa dan menghisap lidahnya. Jadi ibarat kata ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium istrinya ya, padahal beliau itu berpuasa dan menghisap lidah istrinya ya, malah yang bilang itu adalah ibnunya bilang, wah ini berarti selama ini ayatnya nggak sahih, katanya kalau berpuasa itu nggak boleh berciuman apalagi main lidah, betul kan gitu. Oke, ini di hadits ya Bukhari ya 3607 ya, mengatakan Aisyah ini berumur 6 tahun ya, berumur 6 tahun, kemudian tinggal bersamanya ketika dia berumur 9 tahun. Jadi Muhammad ini sudah bersama Aisyah ketika berumur 6 tahun ya, dan tinggal bersamanya sampai berumur 9 tahun ya. Jadi kita tahu yang ada tulisannya apakah umur 6 tahun itu Aisyah disegama atau tidak ya, tapi jelas pasti memang sudah dinikahi ya. Namanya seorang cowok ya, kalau misalnya memang hendak menolong anak yatim ya, kenapa harus dinikahi, apalagi itu umur 6 tahun ya. Ada mengatakan 9 tahun ya dia ditiduri, meskipun mau 6 tahun, mau 9 tahun, 10 tahun, untuk seorang berumur 54 tahun. Apakah begitu caranya? Apakah Anda sendiri pun punya anak 6 tahun, maukah kamu dinikahi 54 tahun? Meskipun Aisyah tadi 9, umurnya Muhammad pun bisa menambah, gak mungkin jadi 54 tahun lagi. Pasti lebih tua lagi. Gitu loh. Oke, ini di Bukhari 4738 ya. Ini menceritakan bahwa Aisyah itu umur 9 tahun ya, padahal sebelumnya itu Bukhari yang lainnya ngomong 6 tahun ya. Dan dia digauli ya, itu memang benar. Ternyata digauli saat berumur 9 tahun. Jadi memang Aisyah itu 6 tahun dinikahi, tapi dia digauli ya, disenggamai pada umur 9 tahun. Wow. 9 tahun ya. Jadi misalnya 6 itu umur Muhammad 54. Jadi kalau 9 tahun berarti nambah 9 ya. Berarti berapa ya? 6, 7, 8, 9. Jadi sekitar 63. Jadi waktu umur 9 tahun Aisyah ya, Muhammad posisinya 63. Wow, itu sudah digauli. Oh, pasti kalau sakit sekali ya.